Nah, sekarang kita hari ini masuk ke materi yang baru dengan judul pembelajaran Kisah Yusuf. Ini pembelajaran 4 di kelas 3 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita lihat teks doa yang ada. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, ajarilah kami untuk menggunakan kemampuan yang Engkau berikan pada kami, agar dapat mengatasi setiap kesulitan dan cobaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah berdoa, kita sama-sama bernyanyi dulu ya, supaya suasananya lebih ceria. Lagunya tentang... Ya, ikuti ya. Nah, setelah selesai mendengarkan lagu itu, sekarang kita masuk dulu ke sebuah cerita bergambar tentang perjuangan seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan hasil. Kita lihat ada gambar satu di sini, ceritanya tentang lomba panjat pinang. Coba kita lihat, kita amati gambar yang pertama. Seorang anak yang berhasil naik dan dapat hadiah. Ini biasa kita temukan ketika ada perayaan 17-an atau mungkin anak-anak kami semua pernah juga mengikuti lomba yang seperti ini. Jadi coba diingat-ingat pengalamannya yang dulu ketika berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Kemudian kita amati gambar yang kedua. Gambar yang kedua, seorang anak yang terjatuh dan tidak dapat hadiah. Sebenarnya apa yang dialami dan bagaimana usaha dia yang dilakukan sehingga dia tidak sampai dia ke puncak dan tidak dapat hadiah. Yang dia dapat mungkin hanya kekecewaan, atau mungkin anak didik ibu juga pernah mengalami hal yang seperti ini ketika mengikuti lomba atau sejenisnya. Pernah juga mengalami kegagalan atau sama seperti yang digambar. Jatuh, merasakan sakit. Nah, jalan mulus begitu saja. Nah, untuk itu seseorang harus berani kita hadapi kesulitan atau cobaan. Sebaliknya, orang yang mudah menyerah akan mengalami kegagalan. Padahal kita tahu Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan. Karena itu, janganlah mudah menyerah, bertahanlah dan teruslah berjuang hingga mencapai suksesmu. Jadi, kita pun untuk meraih sesuatu itu ada yang kita inginkan atau ada yang kita perjuangkan. Jangan sekali gagal kita langsung mundur, tetapi kita harus tetap berusaha dan yakin Tuhan akan membantu kita atau menolong kita untuk mendapatkan yang sesuai dengan kita. Nah, coba kita lihat ke cerita kisah Yusuf. Kita masuk ke kisah Yusuf. Yusuf juga untuk sampai menjadi penguasa di Mesir, dia memiliki tantangan yang sangat besar. Tantangan yang sangat banyak. Dia tidak langsung otomatis dari orang kecil langsung diangkat jadi penguasa di Mesir sama Raja Firaun. Apa yang dialami dia? Dia difitnah. Difitnah oleh siapa? Banyak orang yang memfitnah dia. Sehingga dia dipenjara. Dia direndahkan. Setelah direndahkan, apalagi? Bahkan pernah dibenci saudaranya sendiri. Kita tahu kan kisah Yusuf? Dia sampai di tanah Mesir itu karena apa? Dijual saudaranya sendiri karena iri hati.
Nah, itu banyaknya perjalanan Yusuf, bukan enak yang dia lalui, pahit yang dia lalui untuk mendapatkan keberhasilan menjadi penguasa di Mesir. Nah, untuk lebih mendalami kisah Yusuf, bagaimana ceritanya sampai dia bisa jadi penguasa di Mesir, coba kita masuk dulu ke cerita kitab suci Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Ibu sajikan di sini berupa film. Coba kita saksikan sama-sama. Diikuti ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu.
Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf Dia pada jalan Tuhan seperti teladan Yusuf. Jangan mudah menyerah. Sekali mencoba, gagal, coba lagi. Yang tentunya diserahkan semua usaha yang kita lakukan kepada Tuhan, tetap berdoa dan tetap berusaha yang terbaik. Tidak boleh putus asa. Nah, sekarang coba dulu kita amati satu gambar ini. Ada gambar anak laki-laki dan anak gambar yang perempuan. Kira-kira orang ini ngapain ya? Nah, rupanya ini yang ada di pikiran mereka. Kenapa aku gagal terus? Aku putus asa, aku marah sama Tuhan. Anak-anak ibu, pernah nggak merasakan seperti ini? Mungkin kita semua pernah merasa seperti ini. Tapi apakah itu benar? Apakah kita layak putus asa dan marah sama Tuhan? Nah, ini dia jawabannya. Itu cuma cobaan mencapai sukses, bukan Tuhan tidak melihat apa yang kita perjuangkan dan bagaimana kita terjatuh. Tuhan memberikan kita cobaan supaya kita semakin kuat. Maka, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, berusaha bangkit lagi. Tuhan pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Mungkin bukan sekarang kita berhasil, kita coba besok, kita coba lusa, kita coba minggu depan, kita coba tahun depan. Masih banyak sepanjang umur kita. Kita tetap berdoa, berusaha, memperbaiki diri kita, mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sama juga anak didik kami semua, kalau gagal hari ini, jangan langsung putus asa, patah semangat. Coba lagi, apapun itu yang kalian inginkan. Ya, Tuhan pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kita harus tetap mengingat ini. Itu tandanya sebagai umat Kristiani kita mengimani ada namanya harapan. Ya, kalau kita sudah putus harapan, percuma kita punya iman. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amin.